Halo semua, hello momis, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan baik ya. Jadi pagi ini aku mau membahas seputar kehamilan. Ayo kita duduk dulu. Mumpung anak-anak lagi bobok ya. Jadi aku akan taruh di sini. Kita ngobrol santai aja karena masih pagi. Aku dibikinin kopi tadi sama Pak suami karena dia mau berangkat kerja, kebalik ya. Untuk kalian yang baru di channel aku, perkenalkan aku Elis Jung. Aku membahas segala sesuatu yang aku alami gitu. Jadi aku akan sharing ke kalian. Aku mau bahas tanda-tanda akan melahirkan karena banyak banget dari kalian semua yang nanya gitu ya, Cece gimana nih tanda-tanda melahirkan gitu. Nah tentunya ini yang aku rasain belum tentu sama di kalian ya. Jadi ini sepengalaman aku waktu anak pertama dan anak kedua gitu ya. Ini aku hanya membagikan pengalaman aku saja. Dan belum tentu tanda-tanda ini kalian rasakan besoknya akan melahirkan. Itu belum tentu juga ya. Oke, yang pertama aku rasain apa sih? Yang pertama itu kontraksi palsu. Sering banget aku rasain di anak pertama dan anak kedua. Tapi dia muncul hilang. Itu yang aku rasain. Nah, kalau misalkan kontraksinya intens banget, jedanya itu 5 menit sekali atau 10 menit sekali, kalian harus telepon dokter ya, telepon dokter kandungan. Aku mau sedikit cerita pengalaman aku melahirkan anak pertama itu di usia 41 week gitu. Dia si dedeknya itu betah di dalam. Jadi aku akhirnya diinduksi gitu. Kalian kalau mau lihat video tentang induksi silahkan linknya di sini ya. Yang kedua itu maju dari HPL. Itu sekitar mungkin 37 atau 38 week aku ngelahirin anak kedua. Kontraksi palsu ini yang aku rasain mulesnya itu nggak terlalu intens, tapi dia kadang muncul, kadang hilang. Maksudnya nggak setiap hari. Kalau berdiri si perut itu agak sedikit kencang gitu, kayak ketarik gitu ya. Kalau kita duduk gitu, itu pun dia kencang banget ngerasainnya. Itu katanya sih kontraksi palsu disebutnya gitu ya. Terus juga aku ngerasain yang namanya backshare di trimester kedua. Tambah-tambah masuk trimester 3 itu udah 5 menit sekali pipis, dan tiap pipis tuh kayak ada yang ngerasa ketekan. Nah ini wajar banget karena emang si kandung kemih kita ketekan sama si baby yang membesar gitu ya setiap bulannya. Nah itu begitu. Aku anak pertama, anak kedua pun ngerasain yang namanya backshare. Aku sih jujur mengganggu banget karena tidur aja agak sedikit susah ya. Setiap mau bobo itu aku pengen pipis dan segera pergi ke toilet. 5 menit baru ninjek pintu toilet udah pengen pipis lagi gitu. Menurut aku lumayan agak mengganggu. Pegel, ngilu, dan sakit. Nah yang pegel itu aku ngerasain di belakang banget nih, di bagian pundak, bagian punggung, mohon maaf bagian panggul ke sini ya, bagian bokong ke sini, dan paha sebelah kiri. Aku ngerasain banget yang namanya ngilu di bagian panggul, terus pegel di bagian punggung sini, kayak mau menstruasi. Nah kayak gitu. Cuma mungkin setiap hari aku ngerasainnya ya, karena di bagian panggul ini kalau jalan gitu itu ngilu banget, rasanya ngilu banget ya. Apalagi kalau udah mau trimester akhir. Beda lagi kalau misalkan udah pembukaan. Nah ini aku ngerasain di anak kedua. Pembukaan 3 aku masih jalan-jalan karena waktu itu memang jadwal periksa ke dokter. Pas aku periksa ke dokter, aku nggak tahu kalau aku bakal ngelahirin hari itu. Si dokter periksa itu udah pembukaan 3 gitu ya, dan dia bilang kamu mau stay di sini atau mau ke rumah dulu gitu, mau ngambil baju atau barang-barang yang kamu perlu gitu. Kebetulan aku mau beli sesuatu dan ngambil barang ke rumah. Kataku oke, aku mau pulang dulu, mau makan dulu, mau siap-siap gitu ya. Dan akhirnya aku pulang ke rumah dan aku beli ke toko, beli handuk, peralatan ya, tisu segala macem. Aku jalan nih dan itu kerasa banget si bayinya itu udah kayak mau keluar gitu. Itu pembukaan 3 gitu. Beda lagi kalau misalkan belum ada pembukaan nih. Nah, kalau di bawah jalan emang ngilu, tapi enggak separah waktu udah pembukaan gitu. Nah itu aku ngerasain banget, dan akhirnya
aku langsung balik lagi ke rumah sakit gitu, setelah membawa peralatan. Makanya ini kalian harus selalu sedia tas untuk melahirkan gitu. Nanti kalian lihat linknya di sini. Itu kalian harus disiapin. Biasanya aku siapin dari 7 bulan karena kita nggak tahu ya. Aku aja itu hamil kedua itu nggak tahu ngelahirin pas bulan itu gitu. Padahal prediksinya kan bulan Maret gitu. Jadi pas bulan Februari itu udah ada pembukaan gitu ya. Terus juga lendir bening nih. Lendir bening ini aku ngerasainnya hanya di anak pertama gitu. Pas anak kedua aku nggak ngerasain apa-apa, nggak keluar lendir bening. Kalau anak pertama itu dia keluar lendir bening pas aku pagi-pagi habis pipis. Sayangnya aku nggak pakai panty liner. Ini kalian bisa siasati dengan panty liner ya, selalu pakai panty liner gitu supaya kalian tahu ada lendir atau ada bercak atau ada flek gitu. Pas mau pipis, pas buka itu ada lendir bening tapi dia agak kecoklat, hijau-hijauan gitu. Lumayan volumenya agak banyak gitu. Dan akhirnya aku foto, aku kirim ke dokter, aku tanya ini bagaimana gitu. Dan dokternya langsung nyuruh aku ke rumah sakit. Akhirnya aku ke rumah sakit, pergi, aku cek dan dokter bilang ini tanda-tanda akan melahirkan gitu. Kalau udah lewat HBL misalkan 41, 42 apalagi ya, itu udah rawan banget, jadi harus segera dilakukan tindakan gitu ya. Jadi pas anak pertama itu aku langsung induksi. Nah kalian juga harus selalu cek ada rembes atau enggak di celana, atau misalkan kalian bangun tidur di kasur ada rembes enggak nih gitu. Apalagi trimester akhir ya. Ini harus waspada banget. Kalau jujur aku sendiri nggak pernah ngerasain baik anak pertama anak kedua yang namanya rembes gitu. Ini takutnya rembes air ketuban. Ini kalian harus waspada, harus hati-hati ya. Jadi kalau abis bangun tidur kalian harus cek. Aku juga gitu, rajin gitu ya, rajin ngecek ada air di kasur atau gimana, baunya seperti apa kalau memang ada gitu ya, dan volumenya segede gimana gitu. Kalau misalkan ada, kalian foto dan kirim ke dokter atau nanya gitu ya, atau misalkan kalian mau langsung periksa, nggak jadi masalah. Susah tidur di trimester akhir, gelisah, cemas ya, itu udah pasti, mungkin semuanya ngerasain ya susah tidur. Kalau aku sendiri emang ngerasain banget di anak pertama dan anak kedua susah banget tidur. Mungkin selain cemas dan gelisah karena mau menghadapi proses melahirkan ya. Terus juga si perut ini kan udah makin gede ya. Perut ini miring ke kiri salah, miring ke kanan juga salah gitu kadang. Jadi itu yang membuat kita susah banget tidur. Harus rutin banget kalian mengusahakan untuk istirahat. Karena apa? Karena untuk cadangan energi nanti pas mau melahirkan gitu. Untuk kesehatan kalian juga ya. Tidur yang cukup, cukupi cairan, terus juga makan yang bernutrisi. Jangan lupa juga untuk vitamin ya. Biasanya aku mensiasatinya itu sebelum bobo aku itu minum susu hangat, susu ibu hamil. Menurut aku, di aku sendiri sangat membantu untuk istirahat yang lumayan gitu ya, untuk tidur yang lumayan cukup. Nah mungkin segitu aja dari aku. Jangan lupa untuk selalu rajin konsultasi ya sama dokter kandungan. Jangan lupa juga untuk makanan yang bernutrisi, cukupi cairan ya. Jangan lupa juga minum vitamin, oke? Kalian kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis komentar di bawah, atau kalian bisa DM langsung ke @elisjung di Instagram aku ya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga untuk pencet tombol notifikasinya, karena aku bakal bikin video-video seputar kehamilan, seputar parenting, seputar kehidupan aku di Taiwan ya. Mungkin ada yang kalian tanyakan, nanti tulis di DM atau tulis di komentar ya. Aku akan pilih-pilih ya untuk bikin video selanjutnya gitu. Jadi bikin video dari pertanyaan kalian. Oke, mungkin segitu aja. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas di rumah ya. Walaupun di rumah harus tetap produktif. Segitu aja dari aku, karena anak-anak kayaknya udah mau bangun nih, udah jam 7 dan aku harus masak untuk mereka sarapan pagi. Oke, bye-bye.